Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan paparan kita pada mata kuliah Oceanografi Perikanan mengenai monsun atau muson. Nah, jika mendengar muson ini, teman-teman pasti relate-nya dengan muson, angin muson gitu ya. Jadi angin muson ini yang dikenal itu ada angin muson barat dan angin muson timur kalau di Indonesia. Nah, apa itu angin muson barat dan angin muson timur? Kita akan bahas lebih jauh. Pertama, kita akan melihat kenapa muson ini terjadi itu adalah berasal dari letak Indonesia gitu, dimana kalau kita belajar geografi dulu bahwa Indonesia itu diapit oleh benua Asia dan Australia gitu. Kemudian kita lihat ya di sini, kita lihat di sini ada sini ada benua Asia, kemudian di sini ada benua Australia, kemudian di sini perairan Samudra Pasifik, kemudian yang ini adalah Samudra Hindia gitu ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan angin muson gitu. Nah, Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia ini menyebabkan terjadinya angin yang dipengaruhi oleh angin yang terjadi di di benua Asia dan benua Australia, di mana kalau fenomena angin yang terjadi di Indonesia ini ya dipengaruhi oleh kedua angin yang berhembus di benua Asia maupun Australia. Nah, angin muson ini adalah pola angin yang berhembus secara periodik gitu ya. Jadi ada waktunya yang memiliki pola berlawanan ya. Jadi bisa dari sini ke sini, dari Asia ke Australia atau dari Australia ke Asia gitu ya. Jadi dia bentuknya berlawanan, biasanya 6 bulan sekali. Nah, seperti tadi dijelaskan ya, bahwa monsun adalah fenomena atmosfer yang terjadi secara periodik akibat terjadinya letak geografis dan matahari. Jadi selain adanya letak geografis, angin muson ini juga dipengaruhi oleh letak matahari di posisi matahari di bumi gitu ya, apakah dia sedang berada di belahan bumi utara atau di selatan. Kemudian monsun ini tidak sama dengan musim gitu ya, jadi ada kalau musim itu musim hujan, musim kemarau. Nah, kalau monsun itu atau muson itu adalah angin gitu ya, angin muson barat dan muson timur gitu ya. Jadi muson itu bukan musim, tetapi angin muson itu mempengaruhi musim. Seperti itu. Kemudian musimnya tadi ya, musim hujan dan musim kemarau. Kita lanjut. Nah, jadi muson ini terjadi di belahan bumi selain di beberapa belahan bumi gitu, dan sedangkan yang mempengaruhi Indonesia ini adalah Asian monsoon dan Australian monsoon gitu ya. Jadi selain Asian dan Australian ada juga African monsoon, kemudian ada Amerika Utara monsoon dan Amerika Selatan monsoon gitu. Nah, yang mempengaruhi Indonesia ini adalah angin yang terjadi di sini di benua Asia dan benua Australia. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa tadi angin muson ini terjadi dipengaruhi oleh posisi matahari gitu ya. Nah, pada bulan Juni, Juli, Agustus sampai dengan November, matahari itu ada di belahan bumi utara posisinya. Kemudian ini akibat ini namanya gerakan semu matahari gitu ya. Nah, kemudian ketika bulan Desember matahari bergeser ke belahan bumi sebelah selatan. Nah,
perubahan letak matahari ini yang mempengaruhi tekanan udara di belahan bumi Asia dan Australia. Kita ingat bahwa angin itu berhembus dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Tekanan tinggi adalah suhu yang rendah, sedangkan tekanan rendah adalah suhu yang tinggi. Jadi ketika matahari berada di utara, wilayah Asia suhunya tinggi, maka angin akan berhembus dari Australia ke Asia. Sedangkan ketika matahari ada di belahan bumi Australia, maka suhu di sini rendah, sehingga tekanannya tinggi, maka angin berhembus dari Asia ke Australia. Seperti itu. Nah, sehingga terjadi muson barat dan muson timur. Muson timur ya, ini disebut juga sebagai Australian monsoon. Kenapa Australian monsoon? Karena angin berhembus dari Australia ke Asia. Ya, jadi muson timur ini bulan Juni, Juli, Agustus. Bulan Juni, di mana posisi matahari itu ada di belahan bumi utara ya, utara, sehingga angin berhembus dari tekanan tinggi ke tekanan rendah ya, karena di sini suhunya lebih tinggi, sehingga tekanannya lebih rendah. Nah, kemudian ketika bulan Desember matahari ada di belahan bumi selatan, sehingga suhu di Australia ini lebih tinggi daripada di Asia. Makanya anginnya berhembus dari Asia ke Australia ya. Desember, Januari, Februari. Nah, kemudian di antara muson barat dan muson timur, ada yang namanya peralihan ya. Kalau nelayan nyebutnya musim peralihan gitu. Kenapa peralihan? Karena adanya perubahan arah angin. Ya, jadi tidak serta-merta 6 bulan kemudian anginnya berubah total gitu arahnya ya, yang dari tadinya berhembus dari sini ke sini atau dari sini ke sini kemudian tiba-tiba berbalik. Ada proses peralihan namanya. Jadi anginnya dia beralih ke sini dulu berputar gitu ya. Sini baru kemudian berbalik. Begitu juga ketika dari barat ke timur, sini dulu, kemudian baru berbalik ke timur. Gitu ya. Jadi di antara muson barat dan muson timur ada yang namanya musim peralihan. Nah, kita lihat di sini. Jadi musim barat itu terjadi Desember, Januari, Februari. Ya, musim barat nih. Dari angin berhembus dari Asia ke Australia bulan Desember, Januari, Februari. Kemudian ada musim peralihan 1 ya. Ketika musim barat akan berubah menjadi musim timur. Kemudian peralihan 2 ketika musim timur akan berubah menjadi musim barat. Oke. Lanjut lagi. Nah, angin muson ini akan berpengaruh terhadap DPI karena kaitannya dengan kita balik dulu ke sini. Kita lihat bahwa ketika musim barat angin berhembus dari Asia ke Australia ya. Nah, di mana musim barat itu terkenal dengan adanya musim hujan, Jadi musim hujan itu terjadi akibat salah satunya dipengaruhi oleh adanya
muson barat ya. Jadi angin yang berhembus dari sini ke sini, dari Asia ke Australia. Nah, angin yang berhembus dari Asia ke Australia, dia membawa massa air dari sini, dari Laut Cina Selatan atau Natuna Utara, sehingga uap air dari sini kemudian turun hujan. Nah, sedangkan dari Australia, dia membawa uap air dari gurun, sehingga tidak menyebabkan musim hujan di Indonesia. Seperti itu. Itu musim timur dan musim barat kaitannya dengan hujan. Nah, angin ini karena dia mempengaruhi arah arus di permukaan sini ya, di permukaan laut Indonesia, sehingga juga mempengaruhi daerah penangkapan ikan. Karena nutrien itu sebagian besar dibawa oleh angin, ya. Kemudian hal ini juga yang menyebabkan adanya upwelling atau kenaikan massa air. Nah, kenaikan massa air ini terjadi ketika adanya lapisan air yang dalamnya lebih dari 200 meter. Nah, sehingga di Indonesia kemungkinan terjadinya upwelling itu adanya di kedalaman yang lebih dari 200 meter, yaitu di area sini, Samudra Hindia, atau di daerah sini, di sebelah timur Indonesia. Nah, kemudian daerah tersebut akan menyebabkan terjadinya atau terbentuknya daerah penangkapan ikan, ya, karena angin tersebut dapat menggerakkan material atau nutrien yang ada di laut, terutama di bawah permukaan air yang naik ke atas dan disebut dengan upwelling ya. Upwelling itu naiknya massa air di mana nutrien yang ada di bawah naik ke permukaan air, sehingga permukaan air rich atau kaya dengan nutrien dan menyebabkan adanya daerah penangkapan ikan. Nah, bagaimana wilayah yang terbentuk adanya upwelling ini? Seperti ini ya. Jadi karena adanya arus Ekman ini, dan lapisannya harus kedalaman airnya harus lebih dari 200 meter, maka perairan yang mungkin terjadi upwelling adalah di sini dan di sini. Ya, jadi yang kedalamannya tinggi. Selain itu, upwelling juga terjadi ketika massa air mendekati daerah pantai. Jadi adanya massa air yang dekat dengan pantai gitu ya. Jadi pantainya ini, daratannya ini. Nah, kita lihat bagaimana mekanisme terjadinya upwelling. Nah, upwelling ini terjadi karena adanya beberapa faktor. Yang pertama, gaya Coriolis, kemudian adanya arus Ekman, kemudian adanya Ekman transport, baru terjadi upwelling. Kita bahas satu-satu. Nah, gaya Coriolis ini timbul akibat adanya rotasi bumi dan berperan dalam pembelokan arah arus, di mana di bagian bumi utara gaya Coriolis membelokkan arah arus ke kanan, sedangkan di selatan membelokkan arah arus ke kiri. Jadi ketika ada angin, anginnya dibelokkan ke kiri. Nah, Ekman current ini apa? Ekman current adalah arus yang ditimbulkan oleh adanya gaya Coriolis dan gaya gesekan. Nah, jadi ketika ada angin berhembus di atas permukaan air, maka akan ada arus
yang terbentuk. Nah,